Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Febriani Pahrut dengan NIM 94142405. Di sini saya akan menjelaskan penyebab akibat dari non multikolineritas. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep non-heteroskedastisitas yang lebih dikenal sebagai asumsi hemoskedastisitas. Hemoskedasticity adalah syarat fundamental dalam model regresi linear klasik yang menyatakan bahwa varians dari kesalahan atau residual model harus konstan atau seragam untuk semua tingkat nilai dari variabel independen. Secara sederhana, ini berarti penyebaran kesalahan atau seberapa jauh data sesungguhnya menyimpang dari garis regresi tidak boleh berubah secara sistematis seiring perubahan nilai predikator. Asumsi ini krusial agar metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least squares atau LS menghasilkan penduga yang efisien atau memiliki varians minimum. Heteroskedastisitas sering terjadi pada data lintas bagian atau cross section dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan skala atau ukuran unit observasi, misalnya dalam menganalisis pengeluaran rumah tangga, di mana rumah tangga berpenghasilan tinggi memiliki variabilitas pengeluaran yang jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga berpenghasilan rendah. Penyebab lain termasuk kesalahan spesifikasi model atau model misspecification, seperti menghasilkan variabel penting atau omitted variables yang seharusnya dimasukkan yang pengaruhnya terserap ke dalam residual dan menciptakan pola varians yang tidak konstan. Selain itu, perbaikan teknik pengumpulan data dari waktu ke waktu atau adanya data pencilan atau outlier juga dapat menjadi pemicu heteroskedastisitas. Ketika asumsi ini dilanggar, kondisi yang terjadi disebut heteroskedastisitas. Dampak utamanya adalah estimasi koefisien regresi OLS, meskipun masih tidak biasa dan konsisten, menjadi tidak efisien. Konsekuensi yang paling merugikan adalah standar error koefisien menjadi bias dan tidak akurat. Standar error yang salah ini membuat nilai statistik T dan statistik F menjadi tidak valid, sehingga pengujian hipotesis dan interval kepercayaan menjadi tidak dapat diandalkan. Dengan kata lain, kita mungkin salah menyimpulkan bahwa suatu variabel signifikan secara statistik, padahal sebenarnya tidak, atau sebaliknya.
Intel prestasi koefisien konstansa 25,885 jika semua variabel bebas, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan angka partisipasi murni nilainya sama dengan 0, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 25,885. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka P1 sama dengan 0,386. Setiap kenaikan satu satuan tingkat pengangguran terbuka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,386 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lain nilainya tetap. Rata-rata lama sekolah B2 2-2,350. Setiap kenaikan satu satuan rata-rata lama sekolah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,350 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lain nilainya tetap. Yang kedua, angka partisipasi murni 0,047. Setiap kenaikan satu satuan angka partisipasi murni akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,047 satuan. Tingkat pengangguran 0,927, VIV 10,79. Tidak terjadi multikolinearitas. Rata-rata lama sekolah 0,879 kurang 1,137. Tidak terjadi multikolinearitas. Angka partisipasi murni 0,942, 1,062. Tidak terjadi multikolinearitas. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.